kepada Majelis Hakim yang terhormat, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diri terdakwa untuk memutus sebagai berikut. 1. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. Selama dalam proses persidangan, terdakwa bersikap sopan, jujur, dan telah kooperatif dalam mengikuti jalan proses persidangan dengan baik. 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 4. Terdakwa telah menyesali seluruh perbuatannya. 5. Terdakwa telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia. 6. Segenap proses persidangan memperoleh manfaat dan keuntungan dari adanya perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin karena telah membuat terang pembuktian dalam persidangan almarhum Brigadir Joshua. Dalam perkara ini yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 8 November 2022 yang lalu, secara sah telah menolak seluruh nota keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin, sehingga terhadap hal tersebut kami tidak menanggapnya lagi. 3. Bahwa saudara Arif Rahman Arifin melaksanakan setiap tindakannya berada dalam kondisi daya paksa overmal. Pendapat penuntut umum, menurut John Kerr, membagi daya paksa menjadi 3, yaitu: pertama, daya paksa absolut. Di bawah pengertian ini seseorang tidak dapat berbuat lain. Contoh, seseorang membunuh orang lain dalam keadaan terhipnotis. Kedua, daya paksa relatif. Di sini kekuasaan yang memaksa orang tidak mutlak. Orang yang dipaksa masih ada kesempatan untuk memilih perbuatan yang mana. Contoh, kasir bank yang ditodong oleh kawanan perampok. Ketiga, keadaan darurat, seorang berada dalam dua pilihan untuk melakukan perbuatan pidana yang mana berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Daya paksa yang didalilkan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin tidak terbukti karena saksi Ferdy Sambo tidak melakukan paksaan maupun ancaman secara nyata terhadap nyawa terdakwa Arif Rahman Arifin, serta terhadap dalil yang disampaikan bahwa saksi Ferdy Sambo telah melakukan tekanan psikis terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dikaitkan dengan pendapat Profesor Simon bahwa tidak setiap tindakan yang dapat mendatangkan perasaan takut itu menjadi dasar bagi tidak dapat dihukumnya seseorang yang mendapat paksaan untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu. Perintah jabatan dengan itikat baik sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Pledoi tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin terhadap pasal 51 ayat 2 KUHP. Ayat 2, perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Perihal itikat baik itu sendiri dalam hukum Romawi disebut bona fides siti ismi janite geni, menyatakan bahwa dalam pengertian subjektif itikat baik adalah kejujuran, sedangkan itikat baik dalam pengertian objektif adalah kepatuhan. Memperhatikan tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang tidak jujur, memberitahukan bahwa telah terdapat kejanggalan dalam rekaman CCTV kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, dan memperhatikan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin yang merupakan anggota kepolisian melakukan tindakan tidak patut, di mana terdakwa Arif Rahman Arifin mengatakan kepada saksi Baikuni Wibowo agar seluruh file dihapus sehingga tidak ada bukti. Padahal hal tersebut di luar lingkup pekerjaannya sebagai Wakaden B Biro Paminal Polri.